Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Kembali bersama dengan Anda dalam program Renungan Singkat bersama Wanda Dumais. Saudara yang dikasihi Tuhan, Imamat 27 ayat 30 sampai ayat yang ke-34. Saya bacakan ayat-ayat ini. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Tetapi jikalau seseorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhannya itu, maka ia harus menambah 1/5. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Janganlah dipilih-pilih mana yang baik dan mana yang buruk, dan janganlah ditukar jikalau orang menukarnya juga. Maka baik hewan itu maupun tukarnya haruslah kudus dan tidak boleh ditebus. Itulah perintah-perintah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada orang Israel. Ayat 34 dari Imamat pasal 27 ini jelas menulis bahwa ini adalah perintah-perintah Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai. Itu sebabnya ayat-ayat ini dimasukkan di dalam Mosaic Covenant atau Sinaitic Covenant atau perjanjian Sinai, perjanjian Musa, yaitu perjanjian yang Allah buat dengan Musa untuk orang Israel. Nah, saudara, perjanjian Musa atau perjanjian Sinai adalah perjanjian Torah atau yang dikenal sebagai law atau hukum Taurat atau hukum-hukum yang membentuk orang Israel, hukum-hukum yang menjadi dasar di mana orang Israel terbentuk dan juga identitas dari orang Israel. Saudara, dalam hukum ini saya ingin memberikan beberapa brief statement. Yaitu pertama, dikatakan bahwa persembahan persepuluhan itu haruslah dari agriculture produce. Di sana dikatakan dari tanah, dari pohon-pohonan, dan dari ternak. Dan juga persembahan persepuluhan yang Tuhan maksudkan adalah persembahan dari hasil tanah di tanah perjanjian. Jadi dari tanah Israel. Bukan dari hasil produce tanah yang mana-mana. Mengapa? Karena dikatakan ini adalah persembahan yang kudus terkait dengan ibadah. Jadi persepuluhan yang dikatakan di sini ha-ma'aser adalah persepuluhan dari agriculture produce, dari hasil tanah, hasil benih di tanah, dari pohon-pohonan, hasil pohon-pohonan, dan juga dari hasil ternak yang dipelihara di Israel. Berarti dari brief statement ini kita memahami bahwa orang-orang Israel yang tinggal di luar Israel tidak mempunyai
kewajiban untuk membayar persepuluhan. Yang kedua, bahwa persepuluhan itu bukanlah dari income, dari pendapatan. Persepuluhan itu bukanlah dari gaji, bukanlah dari hasil investment. Persepuluhan itu bukanlah dari hasil keuntungan-keuntungan bisnis atau share stok dan sebagainya. Tidak. Persepuluhan yang dipersyaratkan Tuhan menurut Mosaic Covenant adalah persepuluhan dari hasil tanah, dari agriculture produce yang ada di Israel. Makanya kalau kita melihat hukum-hukum persepuluhan ini, kita bisa mengeksegesis dengan jelas persepuluhan Abraham. Jelas Abraham pada saat dia memberikan persepuluhan kepada Melkisedek, persepuluhan Abraham bukanlah persepuluhan dari hasil agriculture produce. Berarti ini tidak termasuk dalam persepuluhan perintah Tuhan. Karena Abraham membayar dari hasil rampasan perang. Dan hasil rampasan perang itu berupa emas, kekayaan-kekayaan lainnya, berupa uang di sana, hasil jarahan, dan sebagainya, hasil manusia-manusia yang diambil. Jadi tidak memenuhi syarat. Yang kedua, persepuluhan Abraham itu dalam Kejadian 14 diberikan bukan dari hasil tanah di tanah perjanjian. Artinya, ini bukan persepuluhan yang dihitung sebagai persembahan kudus. Abraham tinggal di luar tanah perjanjian, maka Abraham tidak berkewajiban membayar persepuluhan. Seluruh orang Israel yang tinggal di luar negara Israel atau di luar tanah perjanjian, mereka tidak boleh membayar persembahan meskipun mereka mempunyai agriculture produce. Mengapa? Karena ini adalah ketetapan Tuhan sendiri. Jadi apa yang Tuhan perintahkan, sound doktrinnya Tuhan, ya harus dilakukan dengan tepat. Tidak boleh menafsirkan atau membangun teori dan pengajaran di luar dari sound doktrin Tuhan. Nah, saudara, persepuluhan ini juga tidak diberikan oleh orang-orang dari profesinya selain mereka yang bergerak di dalam agriculture produce. Jadi, contoh yang paling jelas adalah imam-imam tidak membayar persepuluhan. Imam-imam itu adalah sebuah profesi. Mereka yang bekerja di sektor pemerintahan tidak membayar persepuluhan. Mereka yang mempunyai pekerjaan atau penghasilan di dalam skill tertentu, mereka juga tidak membayar persepuluhan. Misalnya para pekerja tambang, nelayan, mereka yang bekerja dengan tangannya, sebagai labor, mereka yang bekerja di construction site sebagai pekerja konstruksi, mereka yang bekerja di manufacture, mereka yang menjadi pedagang, merchant, government worker, mereka tidak dipersyaratkan atau tidak diwajibkan membayar persepuluhan. Karena persepuluhan ini adalah perintah yang berhubungan dengan ibadah.
Begitu. Jadi ini maksudnya persepuluhan. Jadi kalau kita pahami Abraham dalam Kejadian 14, bila kita hubungkan dengan Imamat 27 ayat 30 sampai 34, maka jelas persepuluhan Abraham itu adalah persepuluhan yang bukan diinstitusikan Allah. Karena Abraham memberikan persepuluhan bukan dari hasil tanah. Dan Abraham saat itu juga tinggal di luar Israel. Aturan yang ada pada waktu itu adalah Abraham sedang membangun koalisi atau perjanjian damai dengan Raja Melkisedek. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ayat-ayat yang disampaikan di dalam Imamat tadi, dan kita menghubungkan dengan ayat-ayat yang lain, bagaimana persyaratan persepuluhan itu terjadi. Bahwa sebenarnya yang menerima persepuluhan tersebut adalah suku Lewi. Ya. Ini juga adalah persyaratan yang Tuhan persyaratkan. Orang Israel punya atau dibangun dari 12 suku. Mereka berasal dari keturunan Yakub. Yakub mempunyai 12 anak dan salah satu anaknya adalah Lewi. Dan dari suku Lewi inilah Tuhan mengambil mereka untuk bekerja di bait Allah. Nah, saudara, tidak semua suku Lewi itu adalah imam. Begitu. Imam mereka tidak membayar persepuluhan. Tapi imam hanya menerima persepuluhan dari suku Lewi. Begitu ya. Dalam Bilangan 18 ayat 21 jelas institusi ini dikatakan persepuluhan harus dibayar kepada orang Lewi. Yesus sendiri tidak menerima persepuluhan karena Yesus bukan suku Lewi. Yesus adalah orang Yehuda. Yesus adalah pewaris tahta kerajaan dari keturunan Daud. Jadi Allah itu adil. Setiap suku mempunyai peranan dan berkat tersendiri. Sebagai contoh, suku Yehuda itu adalah suku yang mendapat mandat untuk menjadi raja. Kejadian 49 ayat 10. Kalau Anda ingin membaca tentang berkat-berkat setiap suku Israel, Kejadian 49 memberikan landasan yang jelas tentang apa yang menjadi bagian-bagian suku-suku Israel. Suku Lewi adalah suku yang ditugaskan Tuhan untuk bekerja di bait Allah. Dan suku ini tidak mempunyai bagian tanah perjanjian. Suku ini juga tidak dilibatkan dalam perang. Mereka dibebaskan dalam kewajiban militer. Suku ini juga adalah suku yang abstain. Dalam perpolitikan, mereka tidak boleh ditarik-tarik dalam urusan politik. Sebagai contoh, ketika kerajaan Israel terpecah dua antara kerajaan bagian utara yang beribu kota di Samaria atau Northern Kingdom, kemudian kerajaan selatan yang beribu kota di Yerusalem atau Southern Kingdom, maka orang-orang yang mendukung kerajaan tersebut, mereka tidak boleh menarik imam-imam Lewi
untuk mendukung mereka, atau suku Lewi. Jadi suku Lewi itu abstain. Mereka tidak mempunyai wilayah kekuasaan untuk menjadi milik pusakanya. Karena itu Tuhan bilang milik pusaka mereka adalah aku sendiri. Dan aku perintahkan kepada 11 suku lainnya untuk membayar persepuluhan kepada suku Lewi. Persepuluhannya apa? Yaitu persepuluhannya dari agriculture produce. Menyatakan apa? Menyatakan karena engkau mendapatkan tanah pusaka, maka engkau membayar dari hasil tanah pusaka itu. Jadi itu menunjukkan bahwa Lewi menerima tanah pusaka. Kemudian suku Lewi menerima persepuluhan dari ke-11 suku lainnya. Dari agriculture produce itu, dia harus membayar 10% kepada imam. Nah, suku Lewi ini tidak membayar dari hasil pertanian mereka. Suku Lewi mempunyai 48 kota dan tanah pengembalaan, tapi mereka tidak diwajibkan untuk membayar dari income mereka, tapi mereka harus membayar dari apa yang mereka terima. Makanya itu disebut dengan tithing of tithing, persepuluhan dari persepuluhan. Jadi kalau kita melihat di dalam hukum Taurat ini, 12 suku semuanya membayar persepuluhan. Persepuluhan sekali lagi bukan menyangkut uang. Begitu. Jadi kalau Anda membayar persepuluhan, ya Anda salah dalam bentuk uang dari income Anda. Karena Alkitab tidak pernah memerintahkan persepuluhan dalam bentuk uang. Apakah persepuluhan masih ada sampai saat ini? Persepuluhan sudah tidak ada. Mengapa sudah tidak ada? Karena bait Allah, tempat menyimpan persepuluhan, sudah tidak ada. Di dalam bait Allah itu ada storehouse atau rumah perbendaharaan untuk menyimpan persepuluhan yang dikirimkan oleh suku-suku Israel kepada orang Lewi. Tapi bait Allah sudah hancur tahun 70. Dan sejak bait Allah hancur, maka tidak ada lagi sistem ibadah, tidak ada ibadah yang melayani, tidak ada orang Lewi yang melayani. Sejak tahun 70 itu, Masehi, orang Israel berhenti mempraktekkan persepuluhan. Nah, saudara, sound doktrin ini harus kita ketahui dengan benar. Perjanjian lama tidak sulit kalau dibaca, dipelajari, dieksegesis. Kitab Imamat saya tahu adalah kitab yang paling dihindari orang karena isinya berisi hukum yang tidak kita mengerti. Tetapi pelan-pelan melalui kesinambungan pengajaran firman Tuhan, kita akan menemukan bahwa semua kitab di Alkitab itu sangat mengasihkan untuk dipelajari, untuk dieksegesis, dan harmonisasinya terjaga. Dari Kejadian sampai Wahyu, Allah berbicara, dan itulah Theopneustos. Kalau mau cari tahu Allah berbicara, jangan hanya mengetahui Alkitab terjemahan. Begitu. Kenapa? Karena orang saksi Yehova juga menerjemahkan Alkitab mereka yang disesuaikan dengan ajaran mereka. Sehingga dalam Alkitab yang bahasa asli Tuhan mengajar Theopneustos, mereka rubah untuk kepentingan mereka. Makanya hati-hati mempelajari firman Tuhan. Walaupun engkau rajin membaca Alkitab, saya sarankan mengetahui Alkitab dalam bahasa asli adalah hal yang sangat baik sekali. Jadi upgrade diri kita, belajar bahasa Ibrani, bahasa Yunani, untuk tahu Theopneustos Tuhan, supaya kita tidak tertipu dengan pengajaran kampungan, dengan pengajaran sesat, pengajaran salah.
Ya, banyak hamba Tuhan tidak mencurahkan isi kekuatannya, kehidupannya untuk belajar firman Tuhan, sehingga mereka bisa mengajar jemaat. Mereka lebih peduli pada hal-hal lain, lebih peduli untuk mendukung pamornya, lebih peduli untuk membuat dirinya populer, tapi tidak mau belajar firman Tuhan. Dengan belajar firman Tuhan, dengan menarik arti ayat dengan tepat, maka kita mampu mengajarkan firman Tuhan dengan tepat kepada jemaat, kepada orang lain. Mengajarkan sound doktrin Tuhan. Saya meyakini sound doktrin, ajaran yang sehat dari Theopneustos Tuhan, itulah yang kita butuhkan. Nah, menjelang akhir tahun ini, pikirkanlah hidup kita. Sudah berapa banyak sound doktrin yang kita ketahui dalam hidup kita. Kalau engkau tidak tahu apa-apa tentang sound doktrin, maka hidupmu begitu-begitu saja. Engkau melewati 1 tahun lagi tanpa mengetahui kehendak Tuhan yang benar dalam hidupmu. Karena ajaran yang benar akan membuat hidupmu menjadi benar, praktek imanmu menjadi benar. Ajaran yang Alkitabiah akan membuat hidupmu menjadi Alkitabiah. Saya menghimbau, saya memberikan kepada saudara semangat menjelang memasuki tahun yang baru, biarlah ini menjadi kekuatan dan semangat kita. Karena umur kita terus bertambah, sudah berapa banyak kebenaran-kebenaran sound doktrin yang kita tambahkan dalam hidup kita? Atau apakah engkau berjalan mundur, menjauhi kehendak Tuhan? Karena apa? Karena engkau tidak mendengarkan kehendak Tuhan utama dalam hidupmu. Karena telingamu tidak terbiasa mendengarkan sound doktrin. Karena hidupmu tidak terbiasa dicocokkan dengan sound doktrin. Pengajaran Allah yang tidak pernah berubah. Final and authoritative. Jadi berotoritas dalam hidup. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Saya percaya firman Tuhan itu adalah kebenaran yang mampu membebaskan kita, memerdekakan kita dari ikatan apapun. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Saya mau katakan, Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Tuhan Yesus pasti datang. Tuhan Yesus segera datang. Salam dari Sydney. Blessings.